Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Kita ngobrolin hari-hari terakhir dari Jokowi ya, Bung Rocky. Akhirnya hari-hari seperti yang sering Anda gambarkan untuk Pak Jokowi itu tiba juga. Bahkan ini lebih cepat ya. Presiden Jokowi atau Pak Mulyono itu sekarang sudah sangat jelas tanda-tandanya mulai ditinggalkan. Ini tidak ada lagi tepuk tangan, apalagi puja-puji, seperti yang sering dilakukan oleh lembaga survei dan para buzzernya. Momen itu terekam dalam sidang paripurna perdana DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029. Ketika pimpinan rapat sementara menyebut nama Jokowi, itu tidak ada tepuk tangan. Ya, soal ini sangat terkesan dia sudah dilupakan. Sebaliknya, tepuk tangan sangat meriah ketika nama Presiden Prabowo itu disebutkan. Ya, hanya satu kata, tragis. Itu yang mewakili kondisi psikologis dari politik hari ini. Bahwa seseorang yang 10 tahun dieluk-elukkan, dipompa elektabilitasnya, dimanipulasi dukungan publiknya tuh, dipuja oleh lembaga survei, diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat meninggalkannya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai tragedi dari kekuasaan, atau bahkan komedi dari kekuasaan. Kita hanya ingin mengatakan bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dan batas dari kemunafikan adalah ketidakmampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Setiap orang mampu untuk mengatasi keadaan psikis yang memburuk, tetapi kalau itu udah menyangkut hinaan pada keluarga, cacian pada keluarga, kita mulai merasakan bahwa ada kejujuran sebetulnya. Publik memberi kejujuran yang selama 10 tahun itu dimanipulasi oleh kekuasaan di sekitar beliau itu. Jadi Pak Jokowi akhirnya mengalami sendiri sesuatu yang kita sebut paradoks dari kekuasaan, terlalu tinggi melambung dan terlalu puja-puji itu berlebihan tuh. Lalu dia akhirnya tiba pada kesepian, bukan kesepian metafisik tapi kesepian politik. Dan kesepian politik itu adalah hukuman tertinggi bagi seseorang yang pernah punya ambisi bahkan untuk memerintah seumur hidup kalau bisa tuh. Jadi kita melihat bagaimana batin manusia itu diombang-ambingkan antara harapan dan kenyataan. Dan harapan-harapan yang pernah dipelihara beliau akhirnya menemukan kenyataan yang pahit. Jadi kita mungkin hanya ingin mengatakan bahwa yang sudah ya sudah tuh, tetapi yang sudah itu punya akibatnya karena ini soal politik. Jadi kalau tepuk tangan pun tidak diperoleh lagi oleh Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi tidak lagi berhak tepuk dada sendiri itu, apalagi orang-orang lain yang meminta Pak Jokowi tepuk dada tuh. Tidak ada yang bisa ditepukkan dari dada karena semua yang pernah direncanakan oleh Pak Jokowi berantakan tuh. Dari soal ekonomi yang selalu kita ingat 10% meroket, akhirnya drop. Dari soal macam-macam lah, kita nggak perlu hitung semua hal yang sudah pernah ditulis atau dibahasakan melalui media massa atau divisualisasikan melalui film-film yang terakhir, film Dirty Hand itu. Jadi betul-betul
tragika ini berlangsung pada Pak Jokowi. Dan kita sebetulnya ingin tuntut lebih jauh tuh mereka yang ada di sekitar Pak Jokowi yang potensial untuk menghalangi beliau masuk dalam jebakan-jebakan arogansi, tidak bekerja. Mereka yang seharusnya mampu untuk menegur Pak Jokowi bahwa kebijakan Pak Jokowi itu boros anggaran dan berbahaya bagi kemakmuran, itu juga tidak melakukan tugasnya. Jadi bukan sekedar Pak Jokowi, tetapi rejim ini mesti kita mintakan pertanggungjawaban. Begitu peradabannya. Situasi semacam ini kan sesungguhnya biasa saja ya, Bung Rocky. Orang-orang atau bahkan para menteri yang sebelumnya ini mengelulukan itu mulai meninggalkannya gitu ya. Nah, saya kira semua orang sudah paham soal itu. Tapi saya kira bagi Pak Jokowi ini menjadi sangat tragis. Karena kan dia ini masih terus berusaha cawe-cawe setelah sebelumnya dia gagal memperpanjang masa jabatannya. Jadi saya kira ini realitas yang tidak siap lah dihadapi oleh Pak Jokowi. Yang tidak jujur dari pendukung-pendukung beliau adalah satu persatu mulai ikut mencemooh beliau, mulai mengundurkan atau bahkan melarikan diri, seolah-olah menganggap bahwa politik itu hanya sekedar kesempatan untuk memperoleh kemakmuran finansial, kemakmuran material tanpa ada pertanggungjawaban etis. Tentu menteri-menteri yang ada di sekeliling Pak Jokowi yang gagal memberitahu pada dia atau berupaya untuk tidak memakai rasionya di dalam membuat kebijakan harus ikut bertanggung jawab. Kalangan masyarakat sipil yang bergerombol di sekitar KSP yang ingin berharap supaya Jokowi itu masih bisa dikembalikan mentalitasnya, itu akhirnya gagal karena mereka sendiri dari awal sebetulnya memanipulasi kedudukan mereka sebagai masyarakat sipil, wakil masyarakat sipil, dan mulai ikut di dalam tata bahasa istana itu. Jadi mereka yang pernah mendapat jabatan dari Pak Jokowi seharusnya berterima kasih pada beliau dengan cara ikut serta tenggelam bersama beliau, ikut serta merasakan misteri dari Pak Presiden Jokowi. Jadi kita masih lihat senyum Pak Presiden, tapi kita tahu itu senyum yang dipalsu-palsukan atau dipaksa-paksakan tuh. Kecemasan beliau setiap malam melihat berita-berita di media massa yang memberi nilai buruk pada Indonesia, dia pendam sebetulnya tuh. Tetapi dalam situasi-situasi khusus kita bisa lihat sudut-sudut tertentu dari seseorang yang pernah berkuasa dan akhirnya kehilangan wibawanya tuh. Nah, kehilangan wibawa itu artinya kehilangan masa depan. Jadi kita masih melihat bagaimana orang sekitar Pak Jokowi itu udah di akhir masa jabatannya masih pamer-pamer kemewahan, masih berupaya untuk seolah-olah nggak ada masalah dengan 10 tahun ini, dan mereka masih ngalor ngidul atau cawe-cawe mondar-mandir di stasiun TV untuk meyakinkan bahwa tidak ada yang salah dengan Pak Jokowi. Jadi kelihatannya ada semacam peradaban buruk atau bahkan peradaban busuk di dalam masyarakat sipil kita yang dulu kita utus masuk ke istana untuk membackup Pak Jokowi, tapi akhirnya mereka going native, sama-sama menjadi penjilat tuh, berupaya untuk membungkus Jokowi seolah-olah dia adalah raja, seolah-olah dia adalah dewa penolong, seolah dia adalah makhluk sempurna, bahkan disama-samakan dengan Nabi kan. Jadi penjilatan itu yang kita sebut secara umum manipulatif, itu dibungkus dengan feodalisme, lalu tumbuh jadi arogansi dan akhirnya menjadi peralatan untuk saling menguatkan diri hari-hari ini, padahal masing-masing berupaya untuk lari dari tanggung jawab. Jadi kita bisa beri tagihan etis pada kawanan ini atau gerombolan atau kelompok ini, tapi harus datang dari pengakuan mereka sendiri, seperti bahwa mereka memanipulasi kedudukan politik Jokowi untuk sekedar menempel pada kekuasaan. Jadi tempel menempel atau nebeng-menebeng itu yang membuat demokrasi kita menjauh dari esensinya, yaitu keinginan untuk mengaktifkan akal pikiran, keinginan untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Mereka masyarakat sipil kita yang harusnya ikut bertanggung jawab, yang harusnya ikut menerima akibat dari tiadanya tepuk tangan lagi pada Pak Jokowi. Yang lebih tragis lagi itu adalah realitas yang tampaknya itu tidak pernah diduga oleh Pak Jokowi ya. Ini soal anak-anaknya yang dia ingin tempatkan dalam posisi-posisi tertentu, mulai dari wakil presiden sampai gubernur itu. Yang dia pikir itu nanti adalah bentuk dari politik dinasti dia gitu. Tapi ini oleh publik sekarang ini semua dicemoohkan ya. Tiada hari tanpa olok-olok kepada anak menantu dari Mulyono ini.
mulai dari Fufu Fafa, Kaisang, bahkan juga Bobby itu banyak diolok-olok oleh para netizen. Apakah Gibran bersalah? Apakah Kaisang bersalah? Berlapis-lapis argumen diajukan, tetap dia tidak bisa menembus kejujuran hati nurani rakyat Indonesia yang diwakili bahkan oleh anak-anak muda netizen yang melihat bahwa ya silahkan bikin headline, silahkan cari argumen formal, argumen hukum, argumen tata negara, tetapi hati nurani anak-anak muda ini menganggap bahwa ada yang nggak beres itu dari anak-anak Pak Presiden ini. Jadi bayangkan misalnya tokoh-tokoh di sekitar Pak Jokowi masih berupaya untuk cari dalil bahwa ini bukan pejabat negara, ini macam-macam lah, bahwa itu udah keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa ini anggota DPR pun nggak protes, bahwa menteri-menteri juga tidak merasa tersinggung. Jadi apologia ini, politik apologia ini menunjukkan betapa kemampuan untuk melihat problem secara jernih, betapa kapasitas untuk mengukur pelanggaran etik dari keluarga presiden itu tidak lagi diajukan sebagai pendapat awal. Kalau politisi yang berpikir begitu ya oke, itu memang semacam tradisi atau trademark dalam politik tukar tambah. Tetapi kalau itu datang dari mereka yang punya basis kampus, punya basis kebudayaan, itu artinya mereka menghina diri mereka sendiri. Mereka menghina kemampuan mereka untuk berpikir melampaui formalisme, kan itu dasarnya kan. Kemampuan kita untuk melihat politik itu tidak sekedar didasarkan pada kecakapan membaca data kuantitatif atau memamerkan perlindungan formil, tetapi kemampuan kita untuk menilai ethical condition dan human condition dari kekuasaan. Nah sekarang human condition itu yang harusnya menerangkan bahwa Jokowi masuk di dalam bukan sekedar jebakan, tetapi lubang hitam transaksi politik itu. Dan lubang hitam, lubang atau sebetulnya the black market of justice. Jadi tukar tambah di pasar gelap keadilan itu sudah berlangsung dari awal. Nah kritik-kritik dari para pengamat itu justru dibantah secara statistik kan. Padahal sebenarnya politik itu soal etis. Buat apa membantah secara statistik sesuatu yang buruk kalau ternyata persepsi sudah tumbuh mendahului survei. Jadi persepsi bahwa keluarga Presiden Jokowi itu tamak udah ada dari awal. Persepsi bahwa keluarga Presiden Jokowi itu ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara memanipulasi konstitusi itu bukan sekedar terlihat secara kasat mata, tetapi dengan cara diam-diam kita bisa merasakan bahwa kok ada semacam upaya untuk memperpanjang kekuasaan diam-diam dengan membaca survei-survei yang diselundupkan, metodologi yang dipalsukan, tuh headline yang dimanipulasi. Jadi tanda-tanda itu dari awal bisa kita kenal itu. Sebagai manusia yang punya dimensi batin, tahu bahwa ada yang nggak beres di dalam politik Indonesia tuh. Ada bibit-bibit otoritarianisme, bibit-bibit penyelewengan. Dan semua itu baru hari-hari ini terlihat. Dan dia justru diperlihatkan di gedung DPR ketika tepuk tangan itu minim pada Pak Jokowi itu. Jadi inilah situasi yang sering kita bahas ya Bung Rocky, ini Sandiaga Laning Jokowi yang berakhir kekuasaannya dengan sangat pahit. Ini bukan satu sinisme kalau saya katakan Sandiaga Laning Joko pahit. Sebetulnya kita mau terangkan itu bukan dengan mengolok-olok, tapi mencari bahasa yang mungkin tersisa untuk dimengerti oleh beliau itu, bahwa sudah senja dan keinginan untuk menerbitkan kembali matahari ya tidak mungkin tuh, dan potensi justru untuk dipermalukan makin jauh tuh. Jadi apa yang ada di depan kita adalah seseorang yang lumpuh secara politik, ditinggalkan oleh lingkungannya sendiri, lalu berupaya untuk menyalakan kembali lilin yang sumbunya sebetulnya udah pendek tuh. Dan tiba-tiba beliau merasa, woi lilinnya menyala besar. Iya, itu tanda bahwa lilinnya sumbunya akan padam. Kalau Anda nyalakan lilin dengan sumbu yang makin pendek itu, pada suatu saat sumbu itu akan menyala terang lalu padam. Itu karena habis sumbunya itu.
Jadi kita mau lihat arah politik kita setelah Presiden Jokowi selesai masa jabatannya. Mudah-mudahan dia soft landing, tetapi orang selalu melihat ada potensi untuk crash bahkan itu. Dan itu artinya ada tanggung jawab dari rejim, bukan sekedar individu presiden yang bertanggung jawab. Karena ini adalah satu kabinet yang memang dipimpin oleh presiden, tetapi anggota-anggotanya mestinya punya kesadaran etik atau kesadaran akademis untuk memberi kritik dari awal, sehingga Indonesia tidak terjerembab di dalam soal demokrasi maupun ekonomi. Dan mereka akan datang dengan data bahwa ya ini pertumbuhan ekonomi itu paling bagus di Asia tuh. Oh iya, itu semua agregat itu bisa ditaruh di situ. Sambil tanya pada masih bisa beli beras dengan murah apa enggak tuh. Sambil tanya pada apa namanya nih, ojek ini masih punya kapasitas untuk menabung apa tidak. Jadi semua hal yang dipamerkan secara makro dengan figur atau data-data agregatif itu kan agregat namanya itu, dan di dalamnya disembunyikan kesenjangan. Jadi kita membaca juga bagaimana kemampuan manipulatif itu akhirnya ditentukan oleh apakah layak untuk dikatakan bahwa semua hasil penelitian itu dihasilkan melalui satu metodologi yang terlibat atau partisipatif, misalnya melibatkan penelitian kualitatif, atau sekedar memamerkan itu dengan memasukkan pada data-data makro lalu keadaan realnya itu hilang di dalam statistik. Jadi kita lihat lagi bahwa Indonesia sebetulnya sedang diuji apakah mental dari elitnya itu sanggup untuk menerima fakta bahwa kekuasaan sudah berpindah, dan berikutnya sanggup melihat fakta baru bahwa kekuasaan yang baru nanti akan memakai caranya sendiri itu. Tentu kita tahu bahwa Pak Prabowo punya semacam keperwiraan untuk tidak mengucapkan hal yang bertentangan dengan kedudukan dia yang sampai sekarang masih bagian atau bawahan dari Presiden Jokowi. Tetapi yang lebih penting adalah cara publik melihat, cara publik mengindikasikan bahwa diperlukan semacam garis batas antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi nanti. Nah, garis batas itu yang kita lihat, apakah dia garis batas yang produktif untuk menghasilkan harapan, atau garis batas yang justru akan memperparah harapan itu, atau membuyarkan harapan. Dan kata lagu Kue Sera-Sera, the future is not ours to see. Dan itu hanya kata lagu. Mari kita lihat faktanya nanti di 20 Oktober. Salam akal sehat. Salam akal sehat.